Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam kasih Tuhan. Kesempatan yang berbahagia ini kita kembali akan mendengarkan firman Tuhan. Puji nama Tuhan, mari kita siapkan hati kita biar lewat kuasa Roh Kudus menolong memberkati kita melalui kebenaran firman Tuhan ini. Puji nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Kesempatan ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan, bijak mengelola hati. Menjadi bijak, jadilah bijak ketika kita mengelola hati kita. Kita awali firman Tuhan pada hari ini, saat ini. Lebih dulu kita membaca yang terdapat di dalam Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23, demikian firman Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Puji nama Tuhan. Arti kata mengelola di sini adalah artinya dalam kamus mengatakan mengendalikan, mengurus. Kemudian mengendalikan itu sendiri artinya adalah menguasai kendali. Seperti seseorang sedang mengendalikan kuda liar, dia bisa mengendalikan kuda liar itu yang tadinya liar menjadi jinak. Demikian juga mengekang, menahan nafsu emosi, mengontrol diri dalam situasi apapun. Nah, itulah sebabnya firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita bagaimana kita menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bagaimana caranya kita menjaga hati kita supaya hati kita ini selalu dan tetap memancarkan kehidupan. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, kita rindu kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Puji nama Tuhan. Karena di ayat 24 firman Tuhan berkata, Amsal 4 ayat 24, buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir dolak dalik daripadamu. Nah, orang yang selalu menjaga hatinya supaya memancarkan kehidupan, maka dia harus membuang mulut serong daripadanya dan menjauhkan bibir yang dolak-dalik daripadanya. Kenapa kita harus menjaga hati kita? Karena firman Tuhan berkata di sini, dari situlah terpancar kehidupan. Karena setiap orang itu biasanya respon seseorang ketika menghadapi masalah, mendengarkan ucapan-ucapan atau perkataan, situasi yang sedang berubah terjadi dalam hidupnya, kondisi yang tidak baik, keadaan yang tidak menyenangkan, yang dipengaruhi oleh situasi, kondisi emosional yang tidak terkontrol, bisa menghasilkan kata-kata yang seringkali bisa menyakiti orang lain, bisa menyebabkan orang lain terlukai dengan perkataan-perkataan orang yang tidak memiliki penguasaan diri, yang tidak memiliki pengontrolan diri, yang tidak menjaga hatinya. Karena respon itu selalu muncul melalui perkataan. Karena perkataan seseorang yang tidak baik lebih tajam daripada pisau. Dia bisa membakar emosi seseorang, membuat orang menjadi kesal, orang bisa putus asa ketika orang itu menyinggung perasaan seseorang dan kata-kata itu merendahkan orang lain, maka seorang bisa terlukai karena kata-kata kita kalau kita tidak bisa mengontrol hati kita, menguasai hati kita. Nah, itulah sebabnya ini sangat penting sekali bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana kita mengelola hati kita dengan kondisi dan situasi yang seperti ini, supaya dalam hati kita, dalam situasi apapun, dari dalam hati ini benar-benar memancarkan kehidupan. Karena inilah yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Oleh karena itu kita lihat Amsal 4 tadi yang sudah kita baca ayat 24. Buanglah mulut serong, jauhkanlah bibir dolak dalik daripadamu. Apa itu mulut serong? Mulut serong artinya adalah perkataan yang tidak sesuai dengan hatinya. Tidak sesuai dengan hatinya, kemudian tidak lurus hatinya, menyimpang. Kemudian apa itu mulut dolak dalik? Artinya selalu berubah-ubah, tidak tetap, tidak teguh pendiriannya.
Nah, firman Tuhan mengingatkan kita pada hari ini supaya kita membuang semua itu. Artinya kalau kita masih mengeluarkan ucapan atau kata-kata yang serong, yaitu perkataan yang tidak sesuai dengan hati kita, itu yang tidak baik, tidak lurus hati atau menyimpang, itu berarti ada yang salah dalam hati kita ini. Karena segala sesuatu dalam setiap ucapan perkataan kita itu akan terpancar dari dalam hati kita. Nah, sebab itu kita harus menjaga hati kita. Kalau hati kita baik, maka dia akan menghasilkan sesuatu yang baik, memancarkan yang baik, akan menjadi setiap ucapan perkataan kita akan menguatkan dan menjadi berkat bagi orang lain. Nah, itulah sebabnya dalam Amsal 4 ayat 24 katakan, buanglah mulut serong. Artinya kita harus lebih dulu membersihkan hati kita. Kalau tidak demikian, kita berarti tidak bisa menjaga hati kita. Berarti hati kita tidak bersih dan tidak bisa memancarkan kehidupan. Mustahil kalau hati kita tidak bersih, kalau hati kita tidak dijaga dengan baik, menghasilkan hal-hal yang bisa memberkati orang lain. Nah, itulah sebabnya hati kita setiap hari harus dibersihkan oleh firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang bisa membersihkan hati kita. Kalau kita melihat saja misalnya kita punya akuarium, kalau sudah mulai airnya kotor, kita sudah mulai airnya butek seperti itu ya, kemudian kacanya sudah mulai banyak jamuran, kita tidak bisa lagi melihat keindahan di sana. Kita nggak bisa lagi menikmati indahnya ikan-ikan yang ada di dalam akuarium itu. Nah, itu sebabnya bagaimana Tuhan bisa melihat hal-hal yang baik dalam hidup kita kalau kita tidak mau membersihkan hati kita dengan firman Tuhan. Firman Tuhan, perkataan Allah, itulah yang bisa membersihkan hati kita. Seperti yang dapat dalam 2 Timotius 3:16 katakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah itu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam segala kebenaran. Firman Tuhan itulah yang akan membersihkan kembali hidup kita. Itulah sebabnya kita harus membaca firman Tuhan. Kita terus merenungkan firman Tuhan. Apakah yang sudah kita perbuat, kita lakukan ini menyakiti hati orang lain? Apakah sudah banyak orang yang terluka dengan kata-kata kita? Apakah selama ini kita perlu mengevaluasi kembali? Apakah ucapan-ucapan kita sudah menjadi berkat yang bisa diingat orang lain dan membangun iman seseorang? Nah, yang pertama itu perlu dibersihkan oleh firman Tuhan. Yang kedua, kita harus dipenuhkan dengan Roh Kudus. Ketika dia sudah dibersihkan, maka kita harus dipenuhkan. Tempat kita, hati kita, roh kita harus penuh dengan Roh Kudus. Roh Kudus yang mengendalikan, supaya Roh Kudus mengendalikan hati kita. Oleh sebab itulah, kalau kita mau dikendalikan oleh Roh Kudus mengendalikan kita, supaya Roh Kudus mengelola hati kita, memancarkan kehidupan, kita harus dipenuhkan dengan Roh Kudus. Perhatikan perkataan Tuhan Yesus kepada wanita Samaria. Dia berkata, minumlah air yang kuberikan kepadamu, maka engkau tidak akan haus lagi. Dalam dirimu akan terpancar air kehidupan yang terus menerus. Dikatakan sampai kehidupan yang kekal. Nah, kita belajar kepada Yesus. Setiap perkataan-perkataan Tuhan itu dikatakan bahwa dia seperti mata air yang memancar, yang memberikan kesegaran, yang memberikan pemulihan kepada orang lain. Kita lihat wanita Samaria ini ketika dia sudah berjumpa dengan hidupnya dipulihkan, hidupnya dibersihkan, dia berjumpa dengan Yesus, kemudian dia pergi ke kota, dia memberitahukan kepada orang banyak bahwa dia telah berjumpa dengan Mesias. Itu artinya lewat pelayanan Yesus melalui perkataannya mengubah hati seseorang, membuat orang itu berubah, kemudian dia membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Hal yang luar biasa yang terjadi melalui pelayanan Yesus. Sebab itulah kita mau belajar melalui teladan Yesus, bagaimana Yesus berkata-kata karena hatinya hati yang suci, hati yang kudus, hati yang bersih, yang memancarkan kehidupan. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, oleh sebab itu pada saat kesempatan inilah kita mau belajar lewat kebenaran firman Tuhan. Sudah seharusnya kita meneladani Yesus dari setiap hari melalui
hidup kita, teladan hidup kita di tengah-tengah keluarga kita, dimanapun kita berada, dimanapun kita tinggal, kita harus terus memancarkan kehidupan. Nah, seperti yang kita lihat Amsal, firman Tuhan juga mengingatkan kepada kita dalam Amsal 16 ayat 32. Orang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Amsal 25 ayat 28. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Nah, sebab itulah orang yang sabar, yang bisa menguasai dirinya karena hatinya dikuasai oleh firman dan Roh Kudus, selalu dibersihkan oleh firman dan dipenuhkan dengan Roh Kudus yang memancarkan kehidupan dari dalam hidupnya. Kita perlu memeriksa hidup kita. Kita perlu memeriksa hati kita. Apakah kita masih memancarkan kehidupan, perkataan-perkataan kita hari-hari ini? Apakah kita telah menjadi suatu pribadi yang dirubah oleh firman dan Roh Kudus? Kita bisa merasakan di mana orang-orang yang hidup bersama dengan kita, di sekitar kita, dalam lingkungan keluarga kita, kita bisa membuat mereka menjadi tenang, membuat mereka menjadi bersemangat, mereka bersuka cita, karena perkataan-perkataan ini membangkitkan semangat mereka. Ucapan-ucapan kita seperti menyampaikan firman Tuhan, perkataan Allah, seperti apa yang ada di dalam. Ketika ada respon, seperti apapun perubahan di luar tidak akan mempengaruhi apa dalam hidup kita. Dia akan menghasilkan perkataan-perkataan yang memberkati orang lain. Sebab itulah kita belajar dari firman Tuhan hari ini, diingatkan orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Kalau kita sabar, kita bisa merebut keluarga kita, kita bisa merebut hati anak-anak kita. Kalau kita sabar dalam keadaan apapun, jangan sampai perkataan-perkataan kita melemahkan, mengintimidasi, membuat orang menjas atau menghakimi atau mengucapkan kata-kata merendahkan orang lain. Tetapi kita harus berkata seperti yang kita teladani melalui Yesus, bahwa perkataan-perkataan Yesus memancarkan kehidupan yang membuat orang lain hidupnya dipulihkan, orang kuat seperti menambah oksigen bagi jiwanya. Nah, itulah sebabnya dikatakan orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Kita bisa bayangkan kota yang roboh temboknya. Bagaimana kalau kita dalam lingkungan keluarga kita, karena ucapan perkataan kita bisa membuat seisi rumah menjadi kacau, bisa menjadi hancur, bisa membuat orang tidak tenang, damai sejahtera, putus asa karena ucapan-ucapan kita. Sebab itu, haleluya, hari ini saya percaya melalui kebenaran firman Tuhan ini, biarlah kita menjadi pahlawan di tangan Tuhan ketika kita melakukan firman Allah. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tidak ada pengendalian diri, saudara, akan membawa kehancuran dalam keluarga, akan membawa kehancuran dalam perusahaan, akan membawa kehancuran dalam satu organisasi, bahkan akan membawa kehancuran dalam pelayanan kita kalau kita tidak ada penguasaan diri. Tetapi sudah seharusnya sebagai pengikut Kristus dan orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, dalam segala suatu situasi apapun yang terjadi, ketika dia bereaksi, ketika dia berbicara, ketika dia berpikir, ketika dia bertindak, seharusnya dia menghasilkan dari hati yang memancarkan kehidupan. Itulah nilai-nilai kerajaan Allah. Dia bagaikan pahlawan di tangan Tuhan, kata firman Tuhan hari ini. Sehingga dia bisa merebut keluarganya, merebut kota. Dia bisa merebut hati orang-orang yang sedang dalam keadaan terbelenggu, dalam keadaan takut, dalam keadaan gelisah, khawatir, yang dalam keadaan pesimis. Dia merebut begitu banyak orang, membangkitkan semangat mereka. Itulah sebabnya bagaimana hari ini cara kita mengelola atau mengendalikan diri supaya kita terus menjadi berkat bagi orang lain. Tidak ada yang lain selain kita tetap menjaga bahwa roh kita tetap dipenuhkan dengan Roh Kudus. Ketika dia penuh, maka yang ada di dalam hati kita adalah buah daripada roh. Buah roh itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang itu.
Inilah firman Tuhan bagi kita hari ini. Saya percaya ketika kita dipenuhkan dengan Roh Kudus dan tetap menjaga hati kita penuh dengan Roh, maka buah-buah ini akan memancar. Walaupun dalam situasi kondisi yang seperti apapun yang kita alami saat ini, kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Yang penting kita menjaga hati kita, supaya dari dalam hati kita memancarkan kehidupan, memancarkan pemulihan-pemulihan yang sedang terjadi hari-hari ini. Percaya saudara yang kekasih, melalui kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan sedang mengajar kita, firman Tuhan sedang mengingatkan kita, supaya kita semua, baik saudara, baik saya, kita melakukan firman Tuhan, supaya kita bisa mengelola hati kita. Kita percayakan Tuhan mengambil alih, supaya kita bisa mengendalikan hidup kita menjadi berkat seperti yang Tuhan kehendaki. Supaya lewat semua ini, nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan, dan kita melihat janji Tuhan, hidup kita akan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih saudara yang kekasih dalam Tuhan. Biarlah lewat kebenaran firman Tuhan ini kita semua diberkati dan nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya, haleluya, puji nama Tuhan. Terima kasih Bapa atas firman-Mu. Kami terima dalam hati kami dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, amin.